Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita akan memulai doa pagi pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami semalam. Hingga saat ini kami boleh diberikan kesehatan, sukacita dalam menyambut pagi ini dengan penuh semangat. Sertai dan pimpin sehingga kami dapat mengikuti dan mengerti akan makna firman-Mu. Tuhan, kami akhirnya mau serahkan seluruh kegiatan doa pagi ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari Keluaran 33 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ke-23. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pemimpin itu ada di depan untuk memberikan teladan. Ingarsa sung tulada. Saat pemimpin berada di depan, kita tidak melihat wajahnya. Kita hanya menatap punggungnya, lalu kita mengikutinya. Kita tidak melihat matanya, tetapi kita percaya bahwa ia membawa kita di jalan yang benar. Suatu waktu, Musa yang bergumul dalam proses kepemimpinannya atas umat Israel di padang gurun, benar-benar ingin melihat wajah Tuhan. Ia ingin mengenal Tuhan dan ingin pula diyakinkan bahwa apa yang sedang ia dan umat Israel jalani adalah kehendak-Nya. Bahkan Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan. Namun Tuhan menjawab bahwa jika manusia melihat wajah dan kemuliaan-Nya, maka manusia itu tidak mungkin tetap hidup. Karena itu Musa hanya diizinkan melihat punggungnya. Artinya, Tuhan mau Musa berproses dengan percaya penuh kepadanya. Ia selalu ada di depan untuk membuka jalan. Musa dan umat Israel tinggal mengikuti. Dan dalam pengalaman mengikuti punggung Tuhan itulah mereka bisa melihat berbagai mujizat. Tuhan adalah pemimpin agung. Kita tentu sama seperti Musa, tidak bisa melihat wajah dan kemuliaan-Nya secara langsung. Kita hanya dapat melihat punggungnya, atau sama seperti kata Paulus, kita melihat dalam cermin yang samar, namun kita diminta untuk menaruh percaya kepadanya dan mengikuti jalan-jalannya. Mungkin hal ini terasa tidak nyaman, tetapi kita pasti akan melangkah dari satu mukjizat ke mukjizat berikutnya. Mengikuti jalan Tuhan itu menggairahkan. Walau kita hanya melihat punggungnya, tetapi kita yakin akan kemahakuasaan-Nya. Amin. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan penuh harapan. Terima kasih atas hari yang baru yang Kau beri dengan segala kesempatan dan berkat yang menyertainya.
Secara khusus kami bersyukur untuk saudara-saudari kami dari Jemaat GKI Sudirman yang merayakan ulang tahun mereka di minggu ini. Kami menaikkan doa syukur untuk Ibu Nurmiati, Saudara Andi Rahmadi, Ibu Yeni Gunawan, Bapak Arianto Lukman, Saudara Clifford Aldrik Utama, dan Saudara Enzo Filippo Hadi. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin perjalanan hidup mereka hingga hari ini. Kiranya Engkau menambahkan sukacita, hikmat, dan kekuatan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Bimbing mereka dalam setiap langkah, topang dalam setiap tantangan, dan jadikan hidup mereka saluran berkat dimanapun mereka berada. Kiranya iman mereka semakin bertumbuh dan mereka senantiasa hidup dalam terang kasih Kristus. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan kesehatan. Kami menyerahkan Ibu Lina Nur Cahyani dan Bapak Yusuf Aceng ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah tubuh mereka dan membawa pemulihan. Berikan ketenangan dalam hati mereka, pengharapan yang teguh, dan semangat yang tidak padam. Berkati juga keluarga dan tenaga medis yang merawat mereka agar dapat menjadi penolong yang sabar dan penuh kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Sudirman. Terima kasih karena Engkau terus memelihara dan membentuk gereja ini menjadi tempat di mana kasih, pengajaran, dan pelayanan boleh terus tumbuh. Kami mohon tuntunlah setiap pemimpin dan jemaat agar senantiasa setia mengikuti kehendak-Mu. Jadikan GKI Sudirman sebagai saksi-Mu di tengah dunia, menjadi rumah yang ramah bagi yang mencari pengharapan, dan menjadi terang di tengah kegelapan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari penyakit.